perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu itu terdiri dari beberapa PPPP, ada juga PMK-PMK yang lebih jelasnya bisa dilihat sendiri. Lanjut. Nah, kita menuju ke pengertian BMN atau barang milik negara itu. Jadi BMN itu tuh merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, adapun eh, perolehan lainnya yang sah itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Lalu yang kedua itu ada barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Lalu yang ketiga, ada barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Namun kita fokusnya pada poin pertama, yaitu barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Kita menuju ke definisi, kriteria, klasifikasi, penggunaan, dan penarikan hibah. Jadi, kita membahas definisinya terlebih dahulu. Jadi, penarikan hibah itu apa? Hibah itu adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, terus yang kedua ada kriteria. Yang pertama itu tidak perlu dibayar kembali atau bisa dikatakan secara cuma-cuma. Lalu yang B, itu tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Dan yang C, hibah yang diterima digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian atau lembaga penerima hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. Lalu pembahasan yang ketiga mengenai penggunaan. Yang pertama itu mendukung program pembangunan nasional. Lalu yang B itu mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Lalu pembahasan yang keempat yaitu mengenai klasifikasi. Yang pertama, apabila diklasifikasikan menurut bentuk. Kalau menurut bentuk itu dia ada uang, barang atau jasa, dan surat berharga. Nah, kalau misalkan diklasifikasikan menurut jenis, itu ada hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Lalu ada klasifikasi yang ketiga yaitu menurut sumber, itu ada dia berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Lalu yang kelima ada penarikan. Penarikan itu yang A itu melalui kuasa bun, itu lewat KPPN atau DIT PKN. Lalu yang B itu tidak melalui kuasa bun, melalui KPPN atau DIT PKN juga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Mbak Mutia, dipersilakan. Selanjutnya ada prinsip penerimaan hibah. Yang pertama itu ada transparan, yang kedua ada akuntabel, yang ketiga ada efektif dan efisien, yang keempat ada kehati-hatian, yang kelima ada tidak disertai ikatan politik, yang keenam adalah tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, dan yang terakhir adalah penggunaan untuk mendukung program pembangunan nasional dan atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya adalah variasi mekanisme pelaksanaan. Nah, hibah itu berdasarkan sumbernya terbagi dua. Yang pertama luar negeri dan dalam negeri. Nah, untuk hibah luar negeri itu bisa langsung bisa berupa hibah langsung, sedangkan dalam negeri bisa langsung atau bisa terencana. Nah, untuk penandatanganan hibah buat yang terencana itu ada yang melalui Menteri Keuangan dan ada yang melalui menteri atau pimpinan lembaga.
Nah, untuk penarikannya sendiri, buat yang terencana itu ditarik melalui KPPN atau BUN, sedangkan yang langsung itu tuh non KPPN atau BUN atau langsung dari KL-nya sendiri. Nah, kalau bentuk hibah yang untuk terencana itu adalah uang, sedangkan yang untuk langsung itu ada dua, uang dan barang serta jasa. Nah, untuk sekarang kita fokus ke barang dan jasa. Lanjut, kita masuk ke hibah langsung. Hibah langsung menurut PMK nomor 191 atau PMK 05 tahun 2011, yaitu hibah yang berasal dari pemberi hibah yang diterima secara langsung oleh kementerian atau lembaga dan dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN. Jadi tidak melalui BUN, melalui langsung oleh KL. Nah, agar mekanisme penerimaan dan penggunaan hibah oleh KL sesuai dengan mekanisme APBN, maka KL wajib melakukan registrasi, izin pembukaan rekening, revisi DIPA, dan pengesahan. Ciri-ciri hibah langsung, yang pertama adalah perjanjian hibah ditandatangani langsung oleh KL. Yang kedua, pencairan dananya tidak melalui KPPN, namun pengesahannya akan dilakukan oleh KPPN. Yang ketiga, hibah dapat diperoleh secara langsung dari pihak pemberi hibah dalam bentuk uang, barang jasa, dan surat berharga. Yang keempat, pengadaan barang jasa dapat dilaksanakan oleh pemberi hibah atau KL itu sendiri. Yang terakhir, pengadaan hibah dapat saja dilakukan secara terencana atau on budget, namun pencairan dananya tidak melalui KPPN atau BUN, yaitu off treasury. Kemudian untuk modul aset tetap sendiri, hibah masuk itu dengan kode 113. Di menu sakti, hibah masuk ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah, yaitu diterima dari entitas di luar pemerintah pusat, misalnya dari pemerintah daerah, perusahaan, perseorangan, BUMN atau BUMD, maupun dari swasta. Nah, yang perlu diperhatikan, hibah BMN yang dicatat pada aplikasi Sakti merupakan hibah BMN yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan proses register ke DJPPR dan pengesahan ke KPPN Prakerja. Yang kedua, pencatatan aset tersebut sebagai barang milik negara dilakukan berdasarkan BASP tanpa menunggu adanya register ke DJPPR dan pengesahan ke KPPN atau MPHL BJS, yaitu memo pencatatan hibah langsung bentuk barang, jasa, atau surat berharga. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Nasyiwa. Pada Nasyiwa dipersilakan. Ya, kita akan memasuki intisari dari materi presentasi hari ini mengenai proses hibah langsung barang milik negara. Next slide. Jadi, tahapan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang milik negara ini dibagi ke dalam 4 proses. Yang pertama yakni perencanaan, yang kedua proses negosiasi atau penandatanganan, selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap laporan. Nah, pada tahap perencanaan, KL akan mengkaji maksud dan tujuan pemberian hibah sesuai prinsip penerimaan hibah dan menyiapkan kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah. Kemudian, KL terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Kemenkyu, Bappenas, dan kementerian terkait lainnya. Nah, selanjutnya, pada tahap negosiasi, KL akan melakukan negosiasi dan melakukan penandatanganan grant agreement atau perjanjian hibah. Next slide. Kemudian masuk ke tahapan pelaksanaan. Di sini KL akan mengajukan permohonan nomor register. Setelah mengajukan nomor register ke DJPPR atau Kanwil DJBP, KL kemudian melakukan pengajuan pengesahan pendapatan yang bersumber dari hibah ke DJPPR atau SP3HL BGS. Nantinya, Dijen EAS DJPPR akan menerbitkan nomor register dan SP3HL BJS. Barulah setelah itu KL mengajukan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN atau MPHL BJS. Kemudian di tahap terakhir yakni tahap laporan, KPPN lalu menerbitkan persetujuan MPHL BJS atau memo pencatatan hibah langsung bentuk barang atau jasa surat berharga. Kemudian Dijen Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement DJPPR akan menyusun laporan keuangan BA 9902 berdasarkan MPHL BJS dari KPPN. Nah, terakhir, KL kemudian menyusun laporan SAI berdasarkan MPHL BJS. Next slide.
Kemudian kita masuk ke mekanisme pertanggungjawaban hibah barang dan jasa. Yang pertama akan dibuat naskah perjanjian. Untuk perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara pemerintah pusat, yakni Menteri Keuangan, dengan kepala daerah, akan dibuat MPHD atau naskah perjanjian hibah dalam negeri. Sedangkan untuk perjanjian hibah luar negeri antara pemerintah RI dengan PHLN, maka dibuatlah MPHLN atau naskah perjanjian hibah luar negeri. Nah, naskah perjanjian tersebut nantinya akan memuat komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Kemudian, KL akan mengajukan permohonan nomor register ke DJPPR untuk hibah luar negeri. Sedangkan untuk hibah dalam negeri, KL akan mengajukan ke Kanwil DJPP. Nah, keduanya ini memiliki mekanisme pengajuan yang berbeda. Untuk hibah luar negeri yang diajukan ke Dijen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, pimpinan lembaga atau satker selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga kepada DJPPR. Kemudian permohonan nomor register ini nantinya akan dilampiri dokumen-dokumen seperti perjanjian hibah, ringkasan hibah, jumlah yang diregister sejumlah perjanjian hibah. Nah, kemudian selanjutnya untuk hibah dalam negeri yang diajukan ke Kanwil Dijen Perbendaraan, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran akan mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga dari dalam negeri kepada kantor wilayah Dirjen Perbendaraan dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti permohonan nomor register atas hibah langsung, perjanjian hibah, kemudian ringkasan hibah, dan surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Nah, dalam penggunaan hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, permohonan register untuk hibah langsung dalam bentuk uang nantinya akan dilampiri dengan SPT MHL, rekening koran, dan dokumen persyaratan yang disampaikan. Nah, kemudian setelah itu, di tahap ketiga ada penandatanganan BAS atau berita acara serah terima. Nantinya pimpinan KL atau satker yang menerima hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga akan membuat dan menandatangani BAS bersama dengan pemberi hibah. Nah, format BAS ini disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak. Nah, di dalam BAS kurang-kurangnya harus memuat adanya tanggal serah terima, kemudian pihak pemberi dan penerimanya siapa, kemudian nilai nominal hibahnya berapa, bentuk hibahnya apa, kemudian tujuan dari berita acara serah terima, dan rincian harga per barang. Kemudian di tahapan terakhir, yakni pengajuan pengesahan SP3HL BJS dan MPHL BJS ke KPPN, di mana dalam rangka pengesahan pendapatan hibah yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga, nantinya pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ini akan menerbitkan SP3HL BJS atau surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga. Nah, kemudian dalam rangka pencatatan beban dan atau aset yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga, nantinya pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran akan menerbitkan MPHL BJS atau memo pencatatan hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga. Nah, kedua dokumen tersebut nantinya harus diajukan pengesahannya ke KPPN sebelum mencatat barang di dalam SIMAK BNN dan mencatat transaksi pengesahan hibah nantinya di Saiba. Lanjut. Nah, di slide terakhir ini terdapat catatan penting untuk Kementerian Lembaga dalam melaksanakan mekanisme hibah langsung BNN, di mana APIP Kementerian Lembaga ini nantinya bertugas untuk memantau dan mengawasi agar pengelolaan hibah langsung telah dilaksanakan sesuai peraturan. Kemudian nantinya Sekretaris Jenderal Kementerian Lembaga nantinya akan memastikan seluruh hibah langsung yang diterima telah tersaji dengan wajar pada laporan keuangan. Kemudian goals atau tujuan atau pencapaian atas pelaksanaan pengelolaan hibah langsung BNN adalah yakni pengelolaan hibah langsung sesuai peraturan, hibah langsung dalam LKKL disajikan dengan wajar, tidak terdapat temuan terkait hibah langsung pada LKKL, dan KL terhindar dari sanksi. Kemudian perlu diingat kembali bahwa
ketika satu satker ini mendapat temuan hibah 2 tahun berturut-turut, yang mendapat sanksi adalah seluruh satker pada KL tersebut. Next slide. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami membuka kesempatan bertanya bagi 2 orang. Pada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Saya Rifki Ahmad Fauzi, mewakili kelompok 3. Izin bertanya, seandainya ada hibah dilaksanakan pada tahun lalu dengan BAST-nya yang ditandatangani dengan KPA yang lama, bisakah apabila pengajuannya itu dilaksanakan tahun ini, tapi dengan KPA yang baru, dan adakah batasan waktu dari BAST ke pengajuan registrasi, ke pengesahan dan pencatatan? Terima kasih. Ya, terima kasih Rifki atas pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Saya Silakan, Rizky Rizky. Cahyaningrum dari kelompok 4. Tadi di PPT kan ada klasifikasi hibah menurut jenisnya, ada 2 ya, hibah yang direncanakan sama hibah langsung. Nah, yang hibah langsung tadi kan udah dijelasin. Kalau hibah yang direncanakan itu seperti apa ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan kami akan berdiskusi. Siapa yang putus nih? Saya izin menjawab pertanyaan dari Rifki. Yang pertama ya, pertanyaan pertama. Jadi untuk KPA sendiri yang berganti tidak ada masalah karena hibah itu mengikat ke instansi penerima bukan perorangan. Kemudian mengenai batasan waktu dari BAS ke pengajuan nomor register ke pengesahan dan pencatatan itu, batasan waktu pengajuan register memang tidak disebutkan, tetapi alangkah baiknya pada kesempatan pertama saat hibah tersebut telah diterima. Bagaimana Rifki, apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Rizky akan dijawab oleh rekan saya Mutia. Pada Mutia dipersilakan. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia. Nah, hibah yang direncanakan itu adalah hibah yang diperoleh dengan mekanisme yang sudah direncanakan, mulai dari pengajuan kegiatan yang didanai dari hibah, pencantuman daftar rincian kegiatan hibah, penandatanganan hibah, pencantuman dalam APBN dan dokumen anggaran serta pencairan dananya itu melalui BUN. Kalau hibah langsung nggak melalui BUN, cuma pengesahannya aja. Untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan. Gitu, Rizkia. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat level Oke. Ya, kalau tadi jawab yang kedua ya, mungkin contoh sederhana aja. Kalau hibah yang direncanakan itu tadi masuk KPBN. Artinya apa? Dari tahun, misalnya untuk tahun 2022, dari sekarang pun sudah ada tuh alokasi hibah apa nih? Hibah A, hibah B, hibah C, gitu kan? Baik penerimaan maupun pengeluaran hibah. Nah, kalau yang tidak direncanakan, yang sifatnya misalnya kalau suatu ketika ada bencana, kemudian ada yang memberikan hibah, itu gampangnya seperti itu. Ya, itu yang namanya hibah
sifatnya tidak langsung. Nah, sehingga tidak masuk ke perencanaan APBN, tetapi itu nanti wajib dicatatkan ke APBN. Makanya mekanisme yang tadi kalian bicarakan itu terkait dengan mekanisme hibah yang tidak dicatatkan di APBN, tidak direncanakan di APBN dari jauh-jauh hari, dari tahun sebelumnya, tetapi ada. Jadi itu. Banyak enggak? Ya lumayan, tergantung gitu ya. Ada aja gitu ya, gitu. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf ini kalau masih double zoom ya. Mudah-mudahan kita lagi selesai. Dan mudah-mudahan share screen saya nggak mau masalah ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Bisa kelihatan nggak? Masih proses, Pak. Loading, Pak. Loading ya? Bentar. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, sekarang kita bicarakan terkait dengan modul aset tetap. Kalau kita berbicara terkait dengan aset tetap, tentu peraturannya cukup banyak ya. Karena kalau kita ngomong aset tetap itu sebenarnya kan rangkaian dari diantaranya rangkaian dari output proses belanja. Nah, output proses belanja itu seperti apa? Ya, kalau kalian misalnya di kantor beli mobil, tentu harus direncanakan dari awal. Kan itu kan, kalau yang dari proses belanja APBN. Tadi ada yang hibah, ada yang kemudian kalau kita berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan, ya misalnya ada barang sitaan karena ada penetapan hukum, ya penetapan hukum tetapnya seperti apa, itu menjadi barang sitaan dan menjadi barang milik negara. Nah, jadi peraturannya cukup banyak, Kalian bisa baca peraturan-peraturan ini dan bisa mempelajari dari setiap tahapan-tahapan yang ada. Dan itu. Ini bisa jalan kan? Slide-nya kelihatan kan? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Nah, sebagaimana pembagian kewenangan atas pengelolaan keuangan negara di hibah ini, di BMN ini sama. Kalau dulu kita kenal ada PA, pengguna anggaran, maka di barang kita kenal ada istilah pengguna barang. Kenapa ada pengguna barang? Ya, karena tadi output dari proses belanja menggunakan anggaran pasti akan ada barang atau jasa. Nah, yang jadi barang mau nggak mau harus dikelola. Siapakah yang mengelola? Tentu tugas pengguna barang. Walaupun bentuk pengelolaannya tentu nanti akan ada perbedaan ya terkait dengan BUN seperti apa. Karena BUN sebagaimana yang lainnya kemarin, BUN akan membuat kebijakan-kebijakan standar, prosedur bagaimana dalam mengelola baik anggaran maupun barang. Nah, di Undang-Undang Nomor 17 Pasal 9 itu di huruf F bahwa kementerian pimpinan dan menteri dari kementerian lembaga itu adalah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Jadi kalau ada barang yang hilang, menteri nanti harus nyari tahu tuh ini barang hilang kemana nih. Dia bertanggung jawab karena dia sebagai pengguna barang. Ya, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara lembaga yang dipimpinnya. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 2 kewenangannya seperti apa? Menggunakan barang milik negara, kemudian menetapkan pejabat yang bertugas dan melakukan pengelolaan barang milik negara. Makanya ini dari KPB itu kan yang ditetapkan oleh PB-nya. Ya. Jadi itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana BUN? Nah, sebagaimana
proses di kebijakan fiskal yang lainnya, di pengelolaan fiskal yang lainnya, BUN menetapkan kebijakan dan pedoman-pedomannya. Dalam hal ini terkait dengan barang, ya tentu dari pengelolaan barang milik negara, ya barang negara, dan juga dari mulai awal sampai akhir, yaitu penghapusannya seperti apa, ya. Bentar ya, saya ini ngirim sesuatu dulu. Sebentar, ada yang minta. Nah ini misalkan model kemarin baru kita bahas 3 rumput ya. Salah satunya ini rumput negara. Ini untuk e-learning bendahara kita masukkan di jenjang menengah, kemudian pengantar literasi dilanjutkan, kemudian PJJ-nya di menengah, kemudian malah lanjutkan. Ya, nah jadi itu. Kemudian kalau kita lihat definisinya, apa sih definisinya barang milik negara yang tadi sudah disampaikan oleh grup atau kelompok yang presentasi. Ya, itu semuanya, saya nggak ulang lagi. Ya, pengguna barang itu siapa? Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara. Nah, harus kalian cermati di sini ada istilah penggunaan, ada istilah pengelolaan. Kalau penggunaan itu adalah Menteri Pimpinan Lembaga, sementara kalau pengelolanya adalah Menteri Keuangan. Nah, ini tolong cermat nanti, hati-hati kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan itu. Nah, mungkin itu sekilas ya barangkali untuk ya beberapa KP memang sudah disahkan. Best practice pengawasan seperti apa sih yang digunakan? Yang kita kenal ada istilah Asset Management and Control System, di mana ini adalah sistem yang digunakan dalam rangka untuk memanage dan mengendalikan aset pada umumnya di organisasi sektor publik. Apa tujuannya? Yang penting, yang pertama adalah mendukung administrasi dan manajemen keuangan. Nah, sebagaimana kita ketahui, tadi saya sampaikan, ketika kita bicara tentang pelaksanaan APBN, output dari pelaksanaan APBN itu adalah ada barang yang dihasilkan. Kantor, perlu mobil, perlu gedung, perlu tanah, dan macam-macam di situ ya. Maka, ketika memiliki itu, harus jelas tuh, harus jangan sampai hilang lah. Kayak misalnya gini, kalian ketika tadi beli motor misalnya, atau beli buku, atau beli laptop, tiba-tiba laptop rusak. Orang tua langsung bilang orang tua kalian, ini kamu nge-game lulus sih gitu ya. Ini laptop dibuat untuk belajar, bukan dibuat untuk main Mobile Legends, bukan dibuat untuk diskortan dulu semalaman suntuk gitu kan. Bukan dibuat untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak dalam rangka pembelajaran gitu ya. Pernah diomelin gitu nggak sama orang tua kalian? Di rumah ini ngapain nggak tidur-tidur gitu. Ternyata nge-game semalaman suntuk gitu kan. Ternyata ngomong sama siapa, ternyata diskortan sama teman-temannya ya. Bahasa sekarang anak sekarang dengan circle-nya masing-masing gitu ya. Gitu ya. Jadi ini harus digunakan dengan sebaik mungkin. Maka bagaimana? Ya tentu harus dilakukan ya sebaik mungkin administratifnya, termasuk kalau mau seandainya kalian punya motor, kapan waktunya servis, ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara background-nya ya. Jadi itu. Nah, apa saja sih secara administratif? Ya tentu kalian kalau punya motor harus tahu mereknya apa, cc-nya berapa, nomor rangka mesinnya berapa. Jangan sampai nanti udah motornya baru dimodif pakai mesin yang lain gitu kan. Ya, pakai mesin yang lain, motor yang 500 cc, begitu dipakai langsung jebol tuh motor ya. Kan itu. Nah ini deskripsinya, berapa jumlahnya, nilai historis dan akuntansinya, keadaannya saat ini seperti apa. Ya ini harus jelas semuanya. Ya harus jelas semuanya. Lokasi kelembagaan dan geografis asetnya di mana. Kita punya aset di satu tempat tapi kita nggak pernah ngurusin ya buat apa. Nah nanti itu kalau kalian kemarin belajar di HKN itu kan jelas ya kalau ada aset yang nganggur dari kementerian lembaga yang berupa tanah atau bangunan
yang tidak digunakan, maka harus dilaporkan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Karena nanti akan bisa digunakan oleh Kementerian Keuangan, ditarik tuh asetnya. Gitu. Administrasi dan akuntansi penyesuaiannya, ya, kepemilikan atau hak penggunaannya, ya, jangan sampai nanti aset negara itu diserobot-serobot gara-gara kita nggak memiliki catatan yang baik atau administrasi yang baik terhadap aset tersebut. Ya. Masih ingat kalian dulu di materi pengelolaan aset di AKN itu ada pengamanan aset, gitu ya. Yang kedua, memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap. Ya, otomatis dengan sistem ini, ya, secara internal dan eksternal dari kementerian lembaga maupun pemerintah harus bisa dijadikan sebagai alat kontrol. Memfasilitasi penyusunan laporan administrasi dan keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Itu pasti ya. Ya. Model yang digunakan di AMCS seperti apa? Ya, seperti ini. Bahwa hal-hal yang harus kita susun ya, atau yang kita bangun premisnya adalah ketika kita mencoba untuk membuat pengelolaan aset yang bagus, yang pertama adalah legal dan normatif framework-nya harus jelas. Kapan, di mana, apa saja yang kita catat sebagai aset. Sejak kapan itu kita catat sebagai aset. Oh, kita diberi pihak ketiga apa? Ini kayak misalnya beberapa tahun yang lalu ada teman-teman di sekolah ketika mengelola dana BOS yang harusnya dikerjakan sendiri tetapi dikerjakan oleh pihak lain, tiba-tiba setelah selesai dapat hadiah laptop sekolah itu, dapat hadiah LCD ya, dari kontraktor yang ikut bantu bangun. Nah, gimana ya seperti itu? Ya, harus jelas legal framework-nya, ini siapa nih? Ini jangan-jangan menjadi gratifikasi atau korupsi atau kerugian negara. Nah, kalau nggak jelas nanti jadi abu-abu, jadi pusing nanti itu. Ya, bentar ya. Izin Pak Boy, sedikit. Sorry. Halo. Baik, saya lanjutkan yang sini dulu, karena yang di sana lagi ngomong sama orang lain. Baik, jadi itu. Kemudian yang kedua adalah Central Asset Management Unit. Ya, ini sudah ada di JKN ya. Teman-teman dari JKN sudah. Kemudian di masing-masing KL juga sudah ada bagian-bagian pengelola asetnya. Bironya ada, bagiannya ada. Tentu dengan ini menjadi baik harusnya. Kedua, yang berikutnya basis akuntansinya sudah ditetapkan, accrual base-nya. Kemudian harmonized classification, bagaimana pengklasifikasiannya. Nanti ada contoh pengklasifikasian. Integrated computer system, jelas ini bagaimana kita menyusun sistem ini secara terintegrasi. Kemudian internal and external control, tadi sudah kita bahas, coaching management and training. Ini harus selalu disiapkan SDM yang kompeten untuk mengurusi aset ini, karena memang masing-masing KL punya aset. Kalau terutama di pusat ya, kalau di Sekretariat Jenderal itu asetnya cukup banyak, dan itu kalau tidak dikelola dengan baik dan kualitas sistem tidak mendukung, ya akan susah nanti mengidentifikasi, mengontrol itu semuanya. Kemudian pengklasifikasiannya ada infrastruktur, heritage, natural resource, inventory, ya, kemudian terkait dengan pihak ketiga, kemudian intangible asetnya, ya, biological asset, ini kan harus diidentifikasi, diklasifikasikan dengan baik. Prosesnya dari mulai proses acquisition, kemudian transformation, maupun sampai kemudian disposal atau transfer harus jelas dari awal proses perencanaan pengadaan, kemudian penggunaan, dan kalau ada perubahan-perubahan di situ seperti apa. Ya. Kepada aktivitasnya yang terkait dengan legalnya ini terkait dengan dasar-dasar ketika kita melakukan pengelolaan aset seperti apa, manajemen dan kontrolnya dalam proses pelaksanaan pengelolaannya itu seperti apa,
dan dalam proses pelapornya accounting-nya seperti apa. Nah, output-nya apa? Nah, general purpose financial reporting maupun spesifik purpose-nya yang laporan keuangan secara umum maupun yang spesifik terkait dengan jenis-jenis barang milik negaranya dan terkait dengan aset inventories. Ini harus, karena di setiap organisasi di KL ataupun yang di private juga pasti sama. Kemudian terkait dengan controlling-nya, proses harus transparan dan akuntabel. Jelas ya, bagaimana orang bisa mengetahui, oh aset ini aset kita ya. Kemudian ada proses auditnya juga di situ. Ini konsep dasar model dalam manajemen dan pengendalian aset. Kalau saya mau ini Pak, nah, di siklus pengelolaan BUMN yang kalian pelajari di HKN, dulu dari perencanaan kebutuhan sampai penghapusan, itu sudah kalian pelajari ya, makanya saya nggak akan terlalu masuk ke sini juga. Ya, dulu kalian di HKN pelajari, tapi intinya kalau dilogikakan, kalau mau beli apa-apa, sama dengan kalau kalian di kebutuhan pribadi kalian, harus direncanakan, butuh apa enggak. Kalau nggak butuh amat kalian beli, orang tua kalian pasti akan protes. Kenapa sih beli laptop yang i7 gitu misalnya? Jangan selama ini cukup i5 udah cukup, yang generasi yang baru daripada i7 atau yang apa namanya videografisnya yang pakai apa itu, yang bisa untuk gaming dan sebagainya. Pasti akan diprotes kan sama orang tua kalian. Ini buat apa kayak gini? Kalau orang tua kalian ngerti. Masalahnya kalau orang tua nggak ngerti, kalian bohongin aja ya, gitu ya. Enggak mah, pokoknya harus gini. Ini mah kebutuhan sekarang kan Zoom gini. Padahal juga nggak gitu amat. Nah, harganya lumayan bedanya. Ini bisa 3 juta atau 4 juta. Ayo, siapa yang biasa bohongin orang tuanya gitu? Ada nggak? Ya. Kalau yang perempuan misalnya beli apa? Mau beli ini mah, beli make up gitu ya. Kalian pakai make up enggak ya kalian ya? Oh, pakai lah, pakai dikit-dikit ya. Yang ini aja gitu kan, buat apa sih beli-beli gitu. Misalnya pakai make up mama saja, oh mama make up-nya kan beda dengan make up aku gitu kan, gitu misalnya gitu ya. Make up-nya mama kan beda, make up-nya orang kuno gitu kan, gitu ya. Oke, jadi emang 4 ya Mas, kalau dia kan ada permintaan masalah gitu. Betul, Pak. Jadi itu. Ya diawali dari itu sampai kemudian penghapusan kalau kemudian tidak kita gunakan. Pengertian ini juga sudah kalian sampaikan di presentasi tadi. Saya nggak akan mengulang lagi. Ya. Nah ini terkait dengan pemetaannya. Kalau kita berbicara asal perolehan, ada dari APBN dan perolehan yang lain yang sah. Ya. Kalau di situ ada tulisan termasuk dana dekon atau tugas bantuan, kemudian bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan, bagian anggaran 999 ya, kemudian dari BLU. Nah itu masuk dalam kategori ruang lingkup dalam perolehan aset. Ya. Kemudian pengelolaannya gimana? Waktu di HKN kalian sudah pelajari penggunaan. Kemudian pemanfaatan, bisa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BGS, BSG, gitu kan? Kemudian pembelian tangannya nanti bisa dengan penjualan, hibah, tukar-nukar, penyertaan modal pemerintah, gitu kan? Jadi gitu. Nah, kemudian penatausahaannya, pembukuannya, inventarisasi pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sudah kalian pelajari di mata kuliah sistem akuntansi pemerintah. Nah, ini merangkai saja sebenarnya. Kan ini kita mengkomputerisasi apa yang sudah kalian pelajari di itu. Ya. Gitu ya. Kemudian ini juga sudah kalian pelajari di materi HKN, saya refresh saja. Intinya, presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, kalau ngomong masalah uang pasti ada unsur barangnya. Nah, dikuasakan ke Menteri Keuangan dan pimpinan lembaga. Kalau daerah namanya diserahkan, itu dulu ada tuh di ujiannya, kalau ujian HKN itu
apa sih sudah dikuasakan dan diserahkan. Ada itu, isi itu. Saya masih ingat sekali. Ya. Itu apa bedanya? Nah, itu ada. Nah, ini otomatis ketika bicara anggaran, di dalamnya input sekaligus bicara barang. Itu aja. Ya. Nah, tadi ada BUMN yang terkait dengan perolehan dari APBN dan BUMN yang dari perolehan lainnya yang sah. Kalau BUMN terkait dengan perolehan APBN, kalian masih ingat dulu terkait dengan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu ada kriteria-kriterianya. Mana yang harus masuk belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan sebagainya. Nah, itu ada kaitannya dengan bagian akun standar. Nah, itu harus clear. Gitu ya. Kemudian terkait dengan transaksi-transaksi apa ya yang akan digunakan dalam konteks penadministrasian BUMN dalam Sakti ini. Ya. Misalnya ada menu pembelian, nanti bisa kita lihat di slide ya, apa saja menu-menunya. Ya, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, dan seterusnya. Akun juga sama. Kalau akun ini nanti kan terkait harus mengalir dari perencanaan tadi. Dari perencanaan sedapat mungkin, setepat mungkin, ya. Kalau mau beli, misalnya kalau mau beli motor, itu mau digunakan akun yang mana? Kalau menurut kalian, motor itu dimasukkan ke akun yang mana? Beli motor. 52, 57, atau 53? Ya. Ada yang tahu nggak? Kalau beli motor masuk akun yang mana? 53 mungkin, Pak. 53, Pak. 53, Pak. Pertanyaan, kemudian kalau saya lanjutkan kalimat saya, uang beli motornya mau saya kasihkan ke orang lain. 52, Pak. 52. Nah, artinya ini kan sangat penting, kita harus paham tadi di proses perencanaan. Karena nanti kalau sudah masuk aplikasi Sakti, ini kan mengalir dari perencanaan sampai pelaporan. Gitu kan? Sehingga ketika teman-teman nyusun di RKKL, di modul penganggaran, itu semuanya harus clear, harus dipahami jelas bahwa oh ini ya, tujuannya untuk apa. Sehingga nanti begitu eksekusi, ada komitmen, di manajemen di modul komitmen, sampai kemudian BAST keluar, dan masuk ke aset di GLP-nya, itu satu jalur yang sama gitu ya. Jadi itu. Nah, ini harus dipahami ya kalau kita bicara terkait dengan program BBN. Atribut BUMN seperti apa sih? Nanti ada kode atau nama BUMN, nomor urut pendaftarannya, satuannya berapa, dasar harganya berapa, tanggal perolehan, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian. Ini kapan? Terutama kalau yang sumbernya nanti dari hibah, kan? Kondisi BUMN-nya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Nah, nanti akan dituangkan dalam kode-kode. Nah, ini banyak sekali kode BUMN sesuai dengan jumlah BUMN yang kita sesuai dengan jenis BUMN yang kita miliki, dibuat kriteria-kriteria yang saya yakin secara sistem ini hal yang biasa kalau kita ngomong kode-kode, gitu ya. Mapping kode barang-barang ke kode akun. Nah, kalau kalau terkait dengan kode barangnya, ya semakin ke bawah nanti akan semakin detail. Makanya tadi kalau kita lihat di sini 2 kan tanah, karena 1 kan persediaan. 2 dan tanah, 3 peralatan dan mesin, 4 gedung bangunan. Nah, ini semakin ke sini nanti tanah persil, tanah bangunan, semakin banyak kriteria atau semakin banyak jenis barang yang kita kelola, maka kodenya juga semakin banyak dan semakin ke bawahnya akan semakin detail. Gitu ya. Nah, bagaimana penyantuman BUMN dalam laporan keuangan dan penggunaan BUMN dalam laporan keuangan? Sebelum basis akrual, data BUMN ini menjadi support laporan neraca saja. Tapi begitu masuk ke basis aktual, BUMN mensupport neraca juga, LOI ya, LEPE juga iya. Dan
penyajian data BMN itu dituangkan dalam laporan keuangan. Kalau di neraca, pos yang disupport apa sih? Aset lancar atau persediaan, aset tetap, dan juga aset lainnya. Kemudian kalau di laporan operasional, beban persediaan, beban penyesuaian, beban penyesuaian nilai persediaan, pendapatan penyesuaian nilai persediaan, dan kalau di LPE terkait dengan koreksi ekuitas. Detailnya nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Di neraca seperti ini saya kira kalian nggak asing lagi ya, karena kalian sudah terbiasa melihat laporan keuangan. Ya. Di LO juga sama, kita kenal dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Apa saja di situ? Pasti di ujian sistem akuntansi pemerintah ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ini. Ya, mana yang kegiatan operasional, mana operasional. Nah, di BMN nanti adanya di pos-pos ini. Ada beban persediaan, pemeliharaan. Kenapa pemeliharaan? Ya karena negara adalah barang milik negara yang sudah tercatat. Gitu, tadi. Ada beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang tadi saya beli motor tapi saya mau kasih ke kelompok tukang ojek misalnya. Ada beban bantuan dan beban penyusutan dan amortisasi. Kalau yang non operasional, ada surplus, defisit, pelepasan aset non lancar, terus beban atau pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Ya karena memang kalau nilai persediaannya bisa berubah karena memang terkait dengan perubahan nilai harga-harga yang ada. Kemudian dalam LPE di ekuitas awal, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Ini bisa dilakukan dengan koreksi nilai persediaan. Selisih revaluasi aset tetap. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi. Ya, ini pos-pos yang ada di LPE. Nah, bagaimana terkait dengan modul aset tetap dengan yang ada di Sakti? Modul aset tetap adalah bagian dari Sakti yang berfungsi untuk menatausahakan pengakuntansian dan pelaporan BMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Ruang lingkupnya apa saja? Di situ ada BMN, kemudian ada KDP, ada BMN bersejarah, ada TR, ada barang pihak ketiga, ada barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, ada BMN kemitraan dengan pihak ketiga. Output dari modul ini adalah laporan BMN, laporan posisi BMN di neraca, dan laporan BMN konsolidasi. Apa sih fungsi modul tetap? Ya, tadi sudah sebagian kita bicarakan, menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan laporan manajerial. Mendukung atau sebagai feeder data jurnal pada modul JLP untuk pembuatan laporan keuangan. Ya, nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Ya. Terhubung dengan modul komitmen terkait dengan perolehan BMN sumber dana APBN. Terhubung dengan aplikasi pengelolaan BMN yaitu SIMAN. Ya, sistem informasi manajemen aset negara, SIMAN itu. Siapa yang mengelola? Teman-teman di DJKN. Nih, nah, bagi satker yang nantinya akan menggunakan Sakti, pasti akan ada konversi, ya, konversi dari aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru, ya. Dari 5 jenis transaksi yang kemudian akan dilakukan dengan proses migrasinya, ya, di mana ada tahap pencatatan, persetujuan, monitoring, kemudian dibuat summary-nya, pencetakan buku, aktualisasi pembelian, dan sampai kepada tahapan nanti penyusunan dan penyusutan dan konteksnya dalam konteks konsolidasi. Nah, ini migrasi dari SIMAK nanti ke modul aset tetap. Ya, ini nanti harus diproses ketika menggunakan aplikasi yang baru bagi teman-teman KL di tahun 2022. Ya, karena saat ini kan sebagaimana kita sudah bicarakan sebelumnya,
teman-teman kalian menggunakan aplikasi sakti masih hanya beberapa kemudian lembaga 5 atau sampai 8 kemudian lembaga saja, yang lainnya belum. Nah, gimana modul aset? Ini saya pikir cukup sederhana, karena tadi ya, aset ini kan menjadi feeder, jadi penopang ketika mau ke GLP kan. Di proses di GLP sampai nanti menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan. Sebentar. Cukup, Pak Boy. Baik. Jadi itu ya. Jadi kalau kita bicarakan akan menjadi feeder dan dia nggak langsung berhubungan dengan misalnya modul anggaran, tapi akan mengalir gitu loh. Kalau sampai kita salah dalam menganggarkan dalam pengadaan atau pembelian aset kalau yang sebenarnya dari APBN, nanti akan bermasalah. Ya kayak tadi misalnya, ketika kalian menganggarkan pembelian motor untuk diberikan ke kelompok tukang ojek, ternyata salah anggarannya di 53, nanti repot juga. Ada treatmentnya, tetapi ya perlu proses. Jadi begitu. Ya. Gitu. Nah, bagaimana terkait dengan interkoneksi sakti dengan sistem aplikasi lain? Saya langsung tunjuk aja di sini. Ya, teman-teman di DJKN sudah mengelola terkait dengan pengelolaan aset yang sebelumnya SIMAK, nah sekarang masih ada SIMAN. Ya, ini akan langsung terkoneksi dengan modul aset tetap. Gitu ya. Nah, bagaimana sih integrasinya ini? Sangat-sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Karena tadi ini rangkaian dari proses ketika kita, kalau sumbernya dari APBN ya, proses APBN maupun bukan APBN. Nanti prosesnya setelah dia diterima, bagaimana kemudian dicatat. Ya. Dicatat ke aset tetap tadi. Yang kemudian dia akan langsung terkonek dengan modul GLP. Kan gitu. Ya. Jadi ini sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana. Bukan sederhana dalam arti ini. Beda dengan modul yang lain gitu kan. Modul yang lain kan ada proses perekamannya juga sangat. Nah, ini ada pendetailan aja nanti. Ya, ada pendetailan. Kalau misalnya kalian beli motor, ya, motornya tipenya apa, kemudian nomor rangkanya berapa, tahun berapa, harganya berapa, ya. Jadi itu menjadi saya katakan sangat sederhana tapi sangat penting, perlu ketelitian. Dari mana datanya? Ya tentu dari BAST. Kemudian dari dokumen sumbernya, dari dokumen-dokumen pendukungnya. Kalau nanti berupa tanah ya dari sertifikat tanahnya, ya harus ada di situ semuanya. Ini sebagai lampiran dari BAST-nya. Nah ini proses ini yang kemudian menjadi penting diperhatikan, yaitu bagaimana mendetailkan dari aset-aset yang diperoleh, ya, yang diperoleh dari prosedur dari modul sebelumnya atau dari proses sebelumnya. Nah itu. Siapa pengguna dan prosedur pengendalinya bagaimana? Sama dengan modul yang lain, ada 3 peran di situ, ada operator, ada validator, ada approver. Bedanya apa? Kalau di modul bendahara misalnya, atau di modul komitmen misalnya, entry datanya sana langsung dari dokumen sumber, ya. Nah, di sini nggak bisa langsung, harus sudah ada sebelumnya dari modul sebelumnya ya. Maka dalam konteks perekaman ini, di operator itu ada 2 peran. Ada operator di level satker, ada operator konsolidator. Biasanya di struktur organisasi yang di atas satker itu akan ada operator konsolidator. Ya. Itu. Ya. Nah, apa saja sih proses perekaman ini? Ya, perekaman transaksi, membuat summary database, kemudian
melakukan pencetakan laporan dan penutupan periode. Ini yang dilakukan di operator. Outputnya kalau di operator konsolidator di sini melakukan pencetakan laporan dari konsolidasi dari apa yang sudah dibuat di masing-masing satker di bawahnya. Di sini bisanya ngubah dan menghapus ya, yang dilakukan di operator ini. Kemudian dia tidak tampil dalam laporan apa yang di-entry di situ, karena nanti masih perlu proses lagi, siap untuk divalidasi, ya, dan dilakukan operator. Setelah ini semuanya oke, pendetailan oke, baru diproses validasi. Ya, ini nggak ada apa diubah, karena hanya akan mengatakan valid atau tidak. Nah, itu aja. Kalau nggak valid, dibalikin lagi ke operator. Ini kayaknya nggak valid deh. Yang berubah siapa? Operator. Nah, dan siap untuk disetujui. Kenapa? Karena berikutnya berproses improvement-nya. Dapat dibatalkan. Oh, ternyata kalau nggak valid bisa membatalkan nih. Ya, kalau di logika sistem kalian saya yakin sudah terbiasa lah ya. Ada adminnya, ada operatornya. Nah, admin bisa meng-kick siapapun. Gitu. Ada moderatornya, moderator bisa meng-kick siapapun. Nah, itu misalnya. Nah, persetujuan dari approver. Ini approver. Ya, setelah divalidasi, kemudian melakukan persetujuan atau approve atas transaksi yang statusnya sudah valid. Ini nggak bisa ngerubah. Dia nanti akan menampilkan ke dalam laporan apa yang diklik di sini dan berbentuk jurnal. Siapa yang melakukan? Approver. Ya, karena dia bentuknya sudah menjadi laporan yang sudah valid. Apa saja transaksi di modul aset tetap? Pencatatan saldo awal, pencatatan perolehan tadi ya, perolehannya, kalau perolehannya dari APBN seperti apa, pencatatan perubahan, kalau ada perubahan-perubahan terkait dengan statusnya, terkait dengan misalnya kondisinya, gitu misalnya. Pencatatan penghapusan, kalau emang mau ada penghapusan, pencatatan barang hilang, pencatatan penghentian penggunaan BMN, pencatatan transfer internal, transfer antar satker, dan juga inventarisasi dan penilaian kembali dari aset tetap. Nah, jenis proses monitoring di menu di transaksi itu seperti apa? Ya. Tolong di screenshot ya, screenshotkan ya, dia ya, biasanya ya. Takut saya lupa. Saya kebetulan belum screenshot. Nah, tolong diingetin kalau udah waktunya. Aku saya lupa masuk ke portal. Nah, sebagaimana kita ketahui, jenis aset ada yang ditata kelolakan di sini. Di detail transaksi nanti itu terkait dengan jenis aset yang terkait dengan BMN, KDP, heritage asset, maupun barang dari pihak ketiga. Tadi terkait dengan peran tadi, statusnya apa? Statusnya bisa yang pertama rekam, kemudian validasi dan persetujuan atau approval. Ya, dan nanti juga ada transaksi yang terkait dengan jenis-jenisnya transaksi apa saja, yang tadi ada beberapa, ada 7 ya, 7 transaksi tadi, dan juga periode transaksinya. Nah, berikutnya, ini menu yang bagi kalian, saya berharap ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang susah. Menu yang model pull down, menu yang model apa yang namanya tree view menu, ini kan tree view menu ya, kalau dalam bahasa aplikasi tree view menu, tinggal klik ini muncul ke bawah semuanya. Nah, nanti ada form-form yang harus diisi. Selalu saya katakan ini adalah tools. Kalau kalian buka manual book-nya atau tutorialnya untuk penggunaan aplikasi ini, saya yakin sangat mudah. Karena di dalamnya relatif user friendly ya, bahasanya juga bahasa umum kalau untuk aplikasi Sakti ini. Nah, bagaimana mekanisme perolehan yang dari pembelian? Ya, ini kalau dari pembelian itu dari APBN, kan itu ya. Diawali di modul komitmen. Di situ ada BAST, serah terima barang. Ya, serah terima barang disampaikan ke PPK, PPK kemudian menyampaikan ke stafnya,
dan disampaikan ke operator yang terkait dengan operator aset di modul aset tetap, kemudian mengklik mengambil data yang ada yang sudah dibuat oleh teman-teman di modul komitmen berdasarkan pada BST yang ada, kemudian melakukan pendetailan yang tadi saya bicarakan, karena ketika beli barang kan kita hanya beli, kita beli uang komputer dengan spesifikasi A, B, C, D, itu di dokumen. Belum sampai ke detail barangnya. Nah, di modul aset tetap inilah kemudian didetailkan. Motornya apa, tanahnya berapa luasnya, nomor sertifikatnya berapa, itu semuanya didetailkan di sini. Kalau sudah di-entry oleh operator, kemudian divalidasi, di-approve, maka masuk dalam GLP dan nanti bisa kita cetak laporannya, ada berupa daftar barang ruangan, daftar barang lainnya, daftar inventaris barang, kartu inventaris barang di situ ya. Dan bisa kita cetak buku-bukunya sebagaimana pada menu yang tadi di slide sebelumnya sudah kita lihat. Jadi ini bisa disampaikan dan cetak laporan. Nah, ini untuk yang perolehannya dari pembelian. Kalau yang non pembelian, ya, non pembelian kayak tadi ya, model kayak hibah, ya perolehan selainnya yang sah tadi lah kira-kira gitu ya. Maka di sini kan nggak ada modul komitmen, tetapi tetap ada berita acara, ya, tetap ada berita acara dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk mendetailkan dari aset tetap yang diperoleh itu, yang tidak berasal dari pembelian. Ya. Ya. Sama dengan tadi, divalidasi, di-approve, ya. Kemudian masuk dalam catatan DBL, DBR, dan juga KIB-nya, KIP-nya. Kemudian ke modul JLP-nya, membentukkan jurnal aset yang nanti sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangannya. Berikutnya, bagaimana sih transaksi modul aset? Kelompok transaksi perolehan, baik BMN maupun KDP. Ya, ini fungsinya untuk mencatat perolehan BMN baru yang berasal dari saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, penyelesaian pembangunan, karena ini KDP ya, reklasifikasi masuk, dan perolehan lainnya. Bagaimana jurnalnya aset tetap aset lainnya KDP, pada aset tetap belum diregister atau transfer masuk, koreksi aset non, revaluasi, dan perolehan lainnya dari aset tetap. Kalau perubahan BMN, mencatat perubahan nilai atau kondisi atau kuantitas suatu BMN yang telah dicatat sebagai perolehan aset sebelumnya. Jumlahnya berkurang dari 10 menjadi 5. Statusnya dari baik menjadi rusak berat. Nah, ini aset tetap pada aset lainnya pada koreksi aset tetap non revaluasi atau koreksi aset tetap kemudian koreksi aset tetap non revaluasi pada aset tetap atau aset lainnya. Ini kalau perubahan BMN. Penghapusan BMN atau KDP, mencatat pengeluaran suatu BMN dari pelaporan BMN. Bagaimana penjurnalannya koreksi aset tetap non revaluasi pada aset tetap atau aset lainnya atau KDP. Ya, ini saya pikir yang sudah kalian pelajari di akuntansi pemerintah. Ini ilustrasinya. Saya mungkin nggak baca secara terlalu detail di sini ya. Dan secara sistem sekarang kan sudah ada, tinggal kalian rule-nya harus kalian pahami. Apa saja transaksi pada barang milik negara? Nah, tadi kan ada beberapa transaksi BMN, kemudian terkait dengan barang pihak ketiga, dan seterusnya. Nah, transaksi barang milik negara, dan yang pertama diantaranya saldo awal, sudah pasti. Kemudian terkait dengan perolehan, transaksi apa saja? Tadi sudah kita bicarakan, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, penyelesaian pembangunan langsung, ya, penyelesaian pembangunan dengan KDP, pembatalan penghapusan, reklasifikasi masuk, bangun seraguna, bangun seraguna serah, tukar menukar, kemudian perolehan lainnya, dan juga reklasifikasi dari barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Untuk perubahan, kalau ada pengurangan, kalau ada pengembangan langsung, kalau ada pengembangan dengan KDP,
perubahan kondisi, BMN, koreksi penambahan nilai, koreksi pengurangan nilai, penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi. Ini sekali lagi kita nggak bicara kriteria satu persatu secara detail ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat di mata kuliah yang terkait dengan ini semuanya. Penghapusan, ada penghapusan, transfer keluar, hibah keluar, reklasifikasi keluar, koreksi pencatatan. Kemudian transaksi KDP apa saja? Ya, di perolehan ada transaksi terkait dengan pembelian, transfer masuk maupun hibah masuk yang bentuknya KDP. Ya, yang bentuknya KDP. Perubahannya ada pengembangan. Ya, kalian sudah bisa bayangkan ya, kalau KDP itu kan bangun gedung tahun ini belum selesai, lanjutkan tahun depan. Maka di akhir periode pelaporan tahun ini dia menjadi KDP. Kalau yang di awal, kalau misalnya yang di awal prosesnya pembelian, di situ ada pembelian, ya karena memang dikeluarkan dari APBN. Kalau transfer masuk, ya tentu terkait dengan ada penerimaan dari entitas lain di situ dan hibah. Pengembangan dia sama, penghapusan juga sama, istilah penghapusan terkait dengan KDP. Kalau memang ada satu dan lain hal, misalnya gedung sudah jadi pondasi, ternyata kemudian berbeda perencanaan, ganti, ya maka itu semuanya dihapuskan dulu, baru kemudian dibuat lagi yang baru. Nah, secara sederhana gitu. Tentu proses administratifnya nggak mudah ya seperti itu. Yang berikutnya adalah transaksi atau tetap renovasi. Misalnya yang biasanya dapat ini teman-teman KPU misalnya. KPU itu kan instansi pusat, ada KPUD, di mana kantornya kadang-kadang mereka itu numpang atau pinjam kepada Pemda untuk menjadi kantor KPU. Nah, kantor yang dipinjamin ke Pemda itu kan mungkin perlu direnovasi. Ya, mungkin perlu direnovasi. Maka disitulah perlu ada proses renovasi atas ATR atas aset tersebut. Transaksi ATR terdiri apa saja? Ada pembelian, penyelesaian bangunan langsung, penyelesaian bangunan dengan KDP, dan perolehan lainnya. Prinsip dasarnya sama seperti itu. Kemudian transaksi heritage asset, ya, terhadap aset yang bersejarah. Bukan BUMN yang karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. Ya, ini terkait dengan transaksi barang bersejarah. Candi, kemudian patung-patung, nah, itu dicatatkan di sini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di pertemuan kali ini kan kita membahas aset tetap, Pak. Salah satunya ada tadi BUMN ya, Pak, barang milik negara. Mungkin yang sering merasakan menggunakan barang milik negara ini adalah salah satunya PNS ya, Pak. Jadi gimana sih tanggapan Bapak jika misalnya kan PNS menyalahgunakan penggunaan barang milik negara? Misalnya kayak kan di kantor itu ada printer, Pak. Nanti printernya tersebut misalnya kayak kertas-kertas dari printernya digunakan untuk tugas yang bukan untuk negara, misalnya kayak untuk keperluan anaknya di rumah, atau misalnya juga ada kayak kan kita kalau jabatan udah tinggi dapat mobil dinas gitu kan, Pak. Terus nanti mobil dinas tersebut digunakan untuk keperluan, bukan untuk keperluan perjalanan dinas atau keperluan kerja, tapi untuk keperluan keluarga atau keperluan pribadi. Itu gimana ya, Pak? Iya. Setiap orang yang menggunakan aset negara itu pasti ada dokumentasi. Bentuk dokumentasinya apa? Ada serah terima. Misalnya si Taufik nanti diberikan tugas untuk mengelola aset. Dari catatan aset kita itu nanti ketika diserahkan kepada pihak yang menggunakan, apakah itu karena jabatan atau karena tugas operasional. Karena tadi menyontohkan kalau pejabat negara itu karena jabatan. Nah, dan juga ada yang sifatnya operasional. Ada kendaraan operasional, misalnya kalau mobil, motor ya, operasional, dan ada jabatan. Nah, statusnya itu harus diketahui.
Nah, ketika menyerahkan itu, pasti ada berita acara serah terima, dan sekaligus batasan-batasan boleh tidaknya menggunakan barang tersebut seperti apa. Jadi itu, ada semuanya di situ ya. Maka di situ harus dipahami. Pak, ini boleh untuk ini boleh itu, nggak boleh untuk ini. Nah, setelah itu dilakukan, berikutnya etika. Etika, kode etik, bukan kode etik, etika. Kalian kan dapat mata kuliah etika profesi ya? Ada kan? Apa namanya? Etika PNS, etika apa namanya? Kepribadian sih Pak waktu itu. Kepribadian, maksudnya kepribadian ya. Ya, di kepribadian kan ada etika ya. Etika. Nah, disitulah etika yang ada, walaupun secara formalnya tetap ada ya. Mobil atau barang milik negara yang digunakan oleh pihak manapun, baik pegawai, bukan pegawai, atau siapapun itu, maka harus mencermati batasan boleh tidaknya. Nah, itu kemudian etika. Maka kalau dalam konteks ini secara umum akan melanggar etika. Yang kedua, ketika kemudian itu merupakan penggunaan keuangan negara, mau nggak mau kan keuangan negara tidak digunakan untuk keperluan yang semestinya. Ya, tadi dicontohkan ngeprint tugas anaknya di sekolah, printnya pakai barang kantor, baik barang yang ada di kantor maupun yang ada di rumah, misalnya itu ya, yang dibawa ke rumah. Nah, itu secara prinsip tentu melanggar. Hanya memang kadang-kadang perlu ada proses pemahaman bersama, batasan apa yang boleh dan tidak, itu benar-benar harus dipahami bersama, nggak boleh kemudian salah kaprah juga. Ya, salah kaprah seperti apa? Dalam kondisi darurat gimana? Ya, itu hal yang mungkin perlu izin dulu pihak yang bertanggung jawab, gitu kan. Harus ada etikanya. Darurat nih, kebetulan ini belum saya harus ngurusin askes anak saya. Sementara di situ saya harus bikin formulir, saya print dulu. Kalau saya harus pergi ke sana kemari, ya kan itu izin, saya boleh nggak? Nah, jadi ada etika yang diatur di situ untuk keperluan yang sifatnya darurat. Saya pikir ini perlu dibicarakan di internal, dan itu kewenangannya ada di kuasa pengguna barang tadi. Nah, tadi disebutkan ada terkait dengan penggunaan kendaraan misalnya. Nah, itu yang perlu kita tahu, ada yang namanya, ada barang-barang yang terkait dengan jabatan, ada barang-barang yang terkait dengan operasional. Pejabat negara itu ada hak-hak jabatannya, diantaranya fasilitas, rumah jabatan. Nah, kayak rumah itu kan yang menikmati istri dan anak-anaknya gitu kan. Anaknya juga menikmati rumah jabatan itu. Kendaraan juga sama. Karena apa? Terkait dengan posisi jabatannya dia melekat mendapatkan fasilitas itu. Untuk keperluan baik ya secara umum saya tidak tahu secara umum detailnya. Ya, secara umum yang penting untuk membantu mobilitas dia sebagai pejabat negara. Saya belum pernah membaca aturan bakunya penggunaan secara detail, etika penggunaan barang milik negara yang terkait dengan jabatan. Ya, saya belum pernah membaca secara detail, dan kayaknya saya belum menemukan itu. Misalnya nih, kalau ngomong mobil jabatan kan dalam rangka tugas jabatan dari pejabat tersebut. Nah, kalau dipakai ke pasar anaknya, jangan sampai terjadi dipakai dugem sama anaknya kan, repot kan? Begitu nanti ketahuan ternyata mobil jabatan diganti plat nomornya di tempat dugem itu kan, lagi goyang-goyang tuh anaknya kan, oh ini kayaknya mobil kenal ini. Nah, itu kan repot nanti masalahnya. Jadi itu tetap harus dicermati. Saya pribadi tidak menutup kemungkinan, mungkin juga kebetulan saya bawa laptop kantor. Kalau di rumah kadang-kadang mungkin ada urusan pribadi juga yang terbuka, walaupun itu berbarengan dengan urusan kantor. Itu misalnya gitu ya. Nah, ini kan kita sendiri, itulah yang kemudian kita sebut dengan integritas. Kita sendiri harus tahu batasnya seperti apa. Tapi kalau kemudian digunakan benar-benar, ini aset negara dipakai pure untuk kepentingan pribadi, itu jelas dilarang. Hanya kalau kemudian tadi ya, saya buka website ini, tiba-tiba saya ada notifikasi, oh ini apa? Masa saya harus nyalakan laptop lagi satu lagi, kan ribet kan? Sementara saya bisa menggunakan di
sama-sama di browser yang sama, oh saya bisa buka ini. Asal jangan seharian penuh barang kantor dipakai untuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, apalagi itu kalau yang perempuan. Belanja apa di situ seharian itu yang dibuka kerja enggak. Nah, itu tentu sangat-sangat salah. Nah, tapi kalau ada sesuatu hal itu ya silakan itu nanti diatur di etika di satker masing-masing. Mana yang boleh, mana yang tidak. Misalnya kalian ngecas HP di kantor. Itu sebenarnya boleh enggak? Nah, kalau terlalu detail banget kan repot kan? Ngecas HP, dibuat HP untuk kantor enggak? Enggak semuanya untuk kantor. Kebanyakan untuk game gitu kan. Begitu istirahat untuk game sambil HP dicas di kantor. Kan itu kan? Itu pribadi atau bukan? Pribadi kan? Nah, misalnya itu etikanya seperti apa? Etikanya seperti apa? Itu bisa didiskusikan ketika tidak ada secara tertulis ya yang dituangkan oleh kementerian lembaganya. Nah, yang penting tadi kita harus tahu batasannya, dominannya mana yang kita lakukan. Ya, kalau mobil operasional kemudian dipakai ke rumah, jalan-jalan, rekreasi, ya tentu itu melanggar ya. Tetapi kan ada di masa Lebaran itu kalian pernah dengar peraturan atau ketetapan dari Menpan, ketetapan dari Bupati Wali Kota, ada perkecualian itu kan, kecuali untuk yang posisi ini dalam rangka ini boleh menggunakan berjabatan ya kebetulan sambil pulang kampung misalnya, itu mungkin gitu ya, pulang kampung. Nah, jadi misalnya itu ya, nah itu kan hal yang perlu dibicarakan dan dikelirkan mana batasan-batasan yang ada. Jadi itu kira-kira. Ya secara umum nggak boleh. Ya secara umum nggak boleh. Nah detailnya seperti apa, mana yang ada toleransinya atau tidak, itu masing-masing ada di kewenangan kepala kantor. Kalau atasnya mungkin ada level atasnya sampai ke level kementerinya. Mana batasan-batasan yang menurutnya wajar bisa dimaklumi atau tidak. Itu aja. Gitu ya. Izin bertanya, Pak. Ya boleh. Ya, tadi kan di PPT udah disebutkan ya Pak, ada ruang lingkup dari modul aset tetapnya itu ada 7, kayak BMN, KDP, BMN Bersedia, dan lain-lain itu. Terus tadi juga ini udah dijelaskan transaksinya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, saya masih bingung terkait yang itu Pak. Bagaimana transaksi dari barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya itu Pak? Dia apakah kurang lebih sama kayak yang lain? Ada perolehan, penghapusan gitu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, misalnya gini, ada tahu nggak contoh dari barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya? Yang tahu? Coba, ada tahu nggak? Ayo, coba. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya. Pulau gitu, Pak? Hah? Pulau? Pulau udah ya? Oh, bukan. Misalnya gini, pemerintah itu akan melakukan penyertaan modal ke PLN. Dan bentuknya barang, misalnya generator gitu ya, generator. Nah, barang ini sudah ada perjanjiannya. Ya, sudah ada perjanjiannya bahwa ini nanti akan menjadi bagian dari barang yang diserahkan kepada PLN nih. Ya, sudah ada perjanjian, maka barang-barang ini tuh bukan menjadi barangnya kementerian misalnya SDM, tapi dia nanti akan menjadi PLN. Tetapi ini belum diserahkan ke sana. Itu yang namanya barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Rata-rata itu barang-barang yang terkait dengan penanaman modal pemerintah. Ya. Ini udah beli. Nah, prosesnya gimana? Nah, prosesnya kalau memang nanti penyertaan modalnya dalam bentuk barang, ya tentu ada perolehannya juga. Makanya harus dicatat mau belinya dari APBN. Beli apa? Beli generator. Generator ini nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk program percepatan untuk
listrik daerah terpencil dan nanti akan diserahkan ke PLN. Ya, misalnya begitu. Nah, barangnya ada nih, tapi harus dicatat. Statusnya apa? Barang pemerintah yang belum tetapkan statusnya. Nanti begitu sudah ditetapkan statusnya, ya otomatis ini kan nanti ada penghapusannya. Nanti ya, akan dihapus dari barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Jadi gitu. Tetap seperti biasa belinya. Jadi statusnya aja, ini barangnya untuk apa sih? Makanya tadi saya tanya juga. Kalau beli barang yang nanti mau dihibahkan ke masyarakat misalnya. Ini gimana? Ini bisa masuk dalam kategori itu, barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Nah, barang ini masih berupa apa? Barang yang nanti akan ditetapkan persediaan, bukan juga sebenarnya, karena nanti barang yang nanti akan diserahkan kepada masyarakat. Gitu ya. Perolehannya seperti biasa, beli aja. Nah, beberapa kasus kejadian korupsi dan sebagainya kan model-model seperti itu. Ya. Lagi? Baik, Pak, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan di PPT ada yang ini ya, Pak, proses ini loh, Pak, perbaikan aset tetap. Nah, kalau pas dalam proses perbaikan itu tidak dilanjutkan gimana, Pak? Semisal ada penyelewengan gitu, Pak. Terus jadi apakah dihapus apa gimana? Terima kasih. Ya, kalau misalnya ada permasalahan apapun bentuk aset tetapnya, misalnya kalau yang paling gampang diilustrasikan konstruksi, gitu ya, kira-kira konstruksi, ternyata setelah perjalanan itu ada masalah di status tanah, tanahnya ternyata sengketa, mau dilanjutkan nggak bisa kan? Ya nggak, ini macam-macam sebenarnya, case-nya nanti bisa macam-macam. Mau lanjutkan digugat, udah dikasih pagar sama yang ngeklaim tanah. Maka harus diselesaikan dulu aspek hukumnya. Kalau seandainya nanti ternyata kita kalah, ya dalam peradilan kita kalah dan itu menjadi hak mereka yang kita hapuskan. Jadi itu. Maka statusnya gimana? Jadi KDP. Kan itu. Yang umum terjadi ini kan di konstruksi ya. Kalau di konstruksi kan jarang. Status hukumnya ya KDP. KDP-nya lama, ya memang lama nantinya. Nah, kalau nanti ternyata udah oke, maka akan ada pengembangan lanjutin lagi KDP-nya. Dibangun diterusin kalau seandainya pemerintah menang dalam proses itu. Ada case yang lain, semuanya oke, ternyata kontraktornya bermasalah, akhirnya putus kontrak, gedung baru separuh jadi, bagaimana? Ya tetap munculnya KDP. Ternyata ini nggak beres-beres nih urusannya, sampai urusan hukum semuanya lama gitu kan, nggak selesai. Ya ditunggu sampai selesai. Kalau selesai baru lanjutin, nanti apa? Yang KDP-nya lagi. Jadi gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Itu kan yang dimaksud, Retno ya? Iya, Pak. Oke. Pak. Makanya tadi ketika kita bicara tentang perolehan BMN, itu harus benar-benar jelas. Kemudian kalau dulu ketika di BHKN kalian pelajari siklus pengelolaan BMN, ada pengamanan. Itu kan ada pengamanan secara administratif, ada pengamanan secara fisik, ya harus diamankan kan tuh kan. Secara administratif ya dokumen pendukungnya itu benar-benar harus lengkap, nggak boleh kurang. Ya, karena banyak sekali urusan masalah yang seperti ini yang bermasalah gitu ya kalau terkait dengan BMN ini. Oke? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, kalau slide kan kalian kayaknya bisa baca sendiri dan itu gampang semuanya kan. Oke, silakan. Nama saya Rifki Alfian, Mbak. Izin bertanya, kalau misalkan untuk barang-barang yang sebelumnya kan belum ada pencatatan pembukuan tentang barang-barang aset negara gitu ya, Pak. Nah, waktu itu saya pernah dengar dari pidatonya, bukan pidato sih Pak, apa kayak pembicaraannya Bu Sri Mulyani pada di UGM waktu itu, katanya ada gedung yang waktu itu kita nggak kita bukuin, terus diklaim sama pihak swasta gitu Pak. Itu gimana Pak? Di era awal-awal kita menerapkan akuntansi pemerintah itu terjadi, ya terjadi. Sorry, saya mau ke belakang bentar ya.
Jadi, oke, kita lanjutkan ya. Kalian bayangkan dulu negara kita setelah merdeka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan semua hal, bagaimana mengalihkan aset-aset dan mencatat aset-aset negara itu. Ini kan nggak mudah gitu kan. Yang berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan, pokoknya itu kan harus dicatat. Nah, bagaimana pencatatannya itu kan harus ditelusuri. Makanya kakak kelas kalian dulu, saya nggak tahu yang angkatan yang keberapa, tahun berapa itu, dilibatkan dalam proses penilaian aset. Ya, nah memang perlu penataan ya ibaratnya kayak kalian kalau berada di satu pulau, nemu pulau yang nggak ada penghuninya gitu kan. Gimana caranya bagi, sementara di situ ada 100 orang di antara kalian. Gimana baginya nih? Ada yang bagi depan, ada yang tengah, kan bisa ribut juga kan. Nah ini harus ada pengakuannya. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan itu harus jelas. Kalau enggak, ya akan diklaim juga sama orang lain. Bagaimana? Ya, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dalam konteks barang-barang ataupun aset-aset tersebut. Tanah misalnya di Jakarta Barat ada kasus, kalau kalian browsing ada kasus karena Portanigra itu misalnya. Itu hampir satu kota Jakbar itu dianggap ada dokumen yang menyatakan itu milik perusahaan tertentu. Portanigra itu. Nah, itu kalau sampai kalah pemerintah kan lumayan itu. Apakah nggak valid datanya? Nah, ini kita bicara terkait dengan perundang-undangan SOP maupun peraturan perundang-undangan yang menekankan status hukum dari hal-hal itu ya. Nah, itu bisa berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin juga sama. Oh, ini milik siapa nih? Ini kuat-kuatan nih. Kalau misalnya yang BPPK punya, misalnya di Pancoran itu ada tanah teman-teman di Pusat Kawan Umum, itu baru beres tahun lalu itu. Setelah kasus sengketa hukum tanah itu sampai udah hampir 2 tahun ya, digugat sama private lah intinya gitu ya. Sama private bahwa ini milik mereka. Nah, ini kan mereka punya dokumen. Itu lama prosesnya. Nah, itu yang harus kita cermati dan kemudian harus kita catat, nggak sekedar mencatat. Makanya kita kenal dalam istilah bagaimana dokumen sumber dan dokumen pendukungnya itu harus valid kan itu. Sistem ini kan hanya mencatat secara elektronis dan administratif. Tapi dokumen sumbernya kuat nggak? Jangan dicatat di sini, oke, akhirnya aset negara jumlahnya sekian. Begitu dilihat semuanya, oh dokumennya bodong semuanya, itu kan. Dokumennya nggak jelas semuanya, ini palsu semuanya. Begitu digugat, negara kalah. Nah, ini pentingnya di manajemen aset ini. Yang paling penting, bukan yang paling penting ya, yang penting itu sekali, penting diantaranya adalah bagaimana pengamanan aset, terutama pengamanan hukum dan juga administrasi. Fisik sih, ya pasti ya, dipagerin dan sebagainya. Kalau kendaraan bermotor, kira-kira bagaimana supaya aman, ada dipasang alarm dan sebagainya itu misalnya gitu ya. Dan contoh-contoh seperti itu. Jadi gitu. Ya bisa nggak? Ya bisa aja. Makanya kantor saya ini, saya lagi di kantor. Kantor saya ini kalau diukur dari luas tanah di sertifikat awal sudah berkurang. Kenapa? Ya bisa jadi karena waktu itu pengamanan secara fisik tidak dilakukan dengan baik, sehingga ada yang mengklaim, ya akhirnya kita daripada ribut urusan dengan masyarakat, ya udahlah, berarti kita berkurang ini. Stan misalnya, tanahnya Stan itu juga konon luasnya bisa lebih dari yang sekarang gitu ya. Cuman kan repot lagi kalau mau ribut sama masyarakat. Tetapi sistem yang lain, misalnya sistem pertanahan kita, di sini masih ada kelemahan-kelemahan juga, kan? Kalian pasti sering baca ada double sertifikat, gitu kan? Ya, yang seperti itu. Nah, ini berarti ketika kita berbicara terkait dengan keuangan negara, khususnya aset, ini terkait dengan sistem yang lain juga. Jadi itu, ya. Klaim, ada nggak? Kalian mungkin pernah baca berita, bolehlah cari berita-berita yang seperti ini agak sedikit menyentil-nyentil atau menggelitik-gelitik dikit misalnya.
cari berita terkait dengan oknum pejabat negara yang menguasai aset negara, apakah tanah, bangunan misalnya. Ya, itu ada aja gitu. Coba kalau cari berita-berita di beberapa tahun yang lalu ya, tahun-tahun ini juga mungkin masih ada, gitu ya. Ya silakan aja cari itu ya. Nah itu gimana? Itu tadi terkait dengan bagaimana pengamanan aset kita, terutama dari aspek hukum maupun administratif. Itu sangat penting. Ini hanya nyatet aja. Dicatat, oh tanah ini sertifikat nomor sekian, batas sebelah kanan siapa. Kayak kalau kalian pernah buka sertifikat yang dimiliki orang tua kalian nggak? Sertifikat tanah atau rumah. Itu yang dicatat ke dalam aset. Itu yang dicatat dalam modul ini. Ya, kalau asetnya berupa tanah dan bangunan. Gitu. Kalau kendaraan, kalau berperalatan dan mesin, ya tentu yang terkait dengan peralatan dan mesin tersebut. Seperti apa. Nah, kalau terkait dengan yang kayak di kampus ya, kalau kalian di kelas, di ruang kelas itu kan ada komputer. Masih ingat kampus nggak kalian? Masih ya? Nah, jangan-jangan kampus Masih, kalian Pak. nanti ganti berubah pada lupa gitu kan. Gitu. Barang-barangnya di kos-kosan sudah diambil semuanya kan kemarin kan ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Kemarin anak saya punya penghasilan tambahan ini kan. Kenapa? Karena temennya nyimpen barang di rumah, rupanya dikenakan tarif sama anak saya ini kan. 300.000, udah dapat 300.000 kan. Enak aja kamu. Nanti itu buat apa? Akhirnya malahnya buat beli pizza, makan bareng-bareng kan. Ini hasil apa? Hasil dari temanku naruh barang sini tak mintain duit gitu. Wah, di bisnis kan rumah saya mana. Tanpa izin saya nih kan. Padahal kalau mau saya kasih tarif nanti per meternya tarifnya harus 100.000 gitu kan. Kan gitu kalau kita menentukan tarif gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu harus clear ya. Oke. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Karena slide selanjutnya kayaknya gampang tuh, kalian logikanya gampang aja kan? Kalian baca sendiri. Silakan, tanya. Ini Pak, terkait hibah nih Pak. Ada nggak sih Pak kayak misal case tentang kita nolak hibah, Pak? Maksudnya negara nolak kayak nggak usah buat wajah gitu. Ada kayak gitu nggak sih Pak? Kasih Pak. Iya, tadi kan ada hibah yang direncanakan, ada hibah yang tidak direncanakan. Kalau direncanakan kan semuanya pasti terprogram ya, hibah apa, yang kita butuhkan apa, nanti negara lain ngasih hibah apa, hibah terkait dengan SDM. Berupa apa? Berupa pelatihan. Nanti imbal baliknya apa? Ya memang tadi disampaikan karakteristik atau hibah itu tidak boleh memberikan tekanan atau apa namanya aspek unsur-unsur, ada unsur-unsur politis dan tekanan kepada negara yang menerima hibah. Nah, ibaratnya gini, kalau kalian ngasih ya, ada tetangga atau samping kamar kosnya itu butuh sesuatu, ya, butuh sesuatu. Gue pinjam dong apa bolpen. Oke, ini bolpen pakai aja deh. Enggak, dah pinjam. Enggak, pakai aja. Nanti daripada lupa, nanti utangnya ditagih di akhirat gitu kan. Udah pakai aja, udah hibah aja. Nah, kan itu. Enggak ada kewajiban untuk membalikan. Nah, gimana? Ada yang nggak istilah cuma nolak? Ya, kalau memang itu ada unsur-unsur politis yang nanti mengganggu ke kondisi ke negara kita, ya tentu ditolak. Tapi saya tidak punya data pastinya apa yang pernah ditolak oleh pemerintah kalau terkait dengan hibah. Gitu ya. Hibah. Karena itu jarang dipublikasikan ya, karena itu terkait dengan hubungan antar negara. Nah, jadi itu. Kalau yang tidak direncanakan, biasanya kemudian diatur. Masih ingat gempa Aceh ya, termasuk di Mataram. Dan itu kalau ada bencana, nah itu kan negara lain, baik yang di private-nya, bukan negaranya ya, itu memberikan hibah. Nah itu harus diatur. Kalau nggak diatur, gimana? Ya nanti akan bermasalah tuh, bisa ribut di sananya. Untuk mengatur tertibnya di proses pelaksanaan dan juga pencatatannya. Hibah apa? Hibah pembangunan rumah bagi korban bencana Semeru misalnya. Hibahnya dari mana? Ada dari dalam dan dari luar negeri. Yang di luar negeri bentuknya seperti ini, yang dari dalam negeri dari mana saja bentuknya seperti apa. Nah, yang seperti itu ada yang pernah saya dengar, yang pernah saya tahu,
bukan ditolak tapi diatur. Diatur gimana caranya biar nggak sampai nanti terjadi masalah baik di sisi government-nya maupun nanti di level operasional di lapangan. Ya, jadi itu. Yang saya tahu itu, kalau menolak yang dipublikasikan kayaknya nggak pernah dipublikasikan ya. Menolaknya juga nggak pernah secara tegas. Mau namanya kita mau dikasih duit, masa nggak mau, gitu kan? Kecuali kalau nanti imbal baliknya ternyata lebih gede daripada itu, dampaknya akan lebih besar, masalahnya akan lebih besar ketika terima, ya itu kemungkinan ditolak. Tapi saya nggak punya data real, apa saja hibah-hibah yang pernah ditolak oleh pemerintah. Jadi ya. Oh, baik Pak. Apa boleh nanya yang tentang materi kemarin nggak Pak? Soalnya kayak mau nanya tapi kemarin waktunya kurang. Ya, silakan. Yang terkait rekonsiliasi otomatis di SPAN itu Kak, kan ada dua status tuh Pak, yang reconcile sama unrecon. Kalau misal unrecon itu nanti perlakuannya gimana tuh Pak? Yang buat kementerian atau lembaga itu Pak? Ya, dikonfirmasi lagi, dipastikan bahwa apa yang menjadi catatan-catatan di situ itu oke. Kalau nanti ternyata nggak benar, ya otomatis dinyatakan nggak valid kan di situ kan. Nah, jadi gitu. Berarti revisi ulang gitu ya Pak? Ya harus ada yang diperbaiki di mananya yang permasalahannya, gitu kan. Jadi itu. Ini kan masalahnya di situ aja. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang ada konsol kan misalnya data di bank itu ternyata beda dengan catatan kita di SPAN. Ya udah konfirmasi aja ke banknya, gitu aja. Permasalahannya di mana? Kan gitu. Itu aja sih. Itu yang disebut dengan unreconciled. Gitu. Di mana data transaksi SPAN ya nggak sama dengan yang dari perbankannya. Sebabnya sih ada beberapa ya, ada macam-macam, misalnya kesalahan rekeningnya, ya misalnya itu, ya, diantaranya seperti itu ya. Ini tinggal konfirmasi, ini kok kita ada catatan sekian, di situ nggak ada, ini di mana nih? Jangan-jangan ada salah masuk atau salah apalah di situ. Nah, ini harapannya kan memang nggak banyak, tapi tetap ada, namanya juga sistem ya, namanya juga sistem, pasti kemungkinan-kemungkinan gitu ada. Jadi itu. Balikin ke banknya, dikonfirmasi lagi, ini masalahnya apa? Kita cari. Nah, intinya di situ. Terima kasih Pak. Ini lagi? Mohon izin Pak. Ya. Silakan. Semoga ini ada kaitannya ya Pak sama hibah. Soalnya kan. Kenapa kamu pakai berdoa segala? Semoga nggak semoga. Ngomong aja gitu, nanti ada kaitannya nggak saya jawab, terus saya bilang gitu aja kan? Ini Pak, saya tuh kayak penasaran gitu Pak. Kan Wisma Atlet Kemayoran itu dihibahkan dari Kemen PUPR ke Setnek, dari Sekretariat ke Sekretariat Negara. Nah, untuk tahun 2020 kan Wisma Atlet menjadi RS Wisma Atlet ya Pak. Itu pencatatannya kayak gimana ya Pak? Di kementerian. Oke, saya mungkin terus tidak masuk ke hibah atau cuma di selama pandemi ini aja Pak? Ya, saya mungkin tidak tahu detail proses yang terjadi. Cuman kalau misalnya antar kementerian di dalam satu entitas yang sama-sama APBN, itu namanya bukan hibah, namanya transfer. Ya, kalau beda entitas, misalnya dari pusat ke daerah, itu baru kita sebut hibah. Dari swasta ke pemerintah, itu namanya hibah. Dari pemerintah ke swasta, itu namanya hibah keluar. Tapi kalau sesama kementerian lembaga, dari PUPR ke kesehatan, itu namanya transfer. Nah, sekali lagi saya tidak mengikuti persis status Wisma Atlet itu, apakah dia BMN-nya PUPR, atau masih bentuknya apa ya, masih bentuk punya pihak ketiga yang model apa, model KBU atau apa itu nanti ya, saya nggak ngikutin ya. Intinya kalau menggunakan bahasa hibah itu kalau beda entitas, tapi kalau menggunakan kalau dari sesama dalam satu entitas yang sama-sama kementerian lembaga dan APBN ya, sama-sama pusat, itu namanya
transfer. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, sama contohnya begini, contoh yang real terkait dengan hibah itu yang membedakan antara entitas dari Pemda ke pusat. Misalnya kalau ada pemilu tuh, kalau ada pemilu itu kan dana pokok pemilu, pilkada, ya, pilkada itu yang menyelenggarakan kan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, gitu kan? Nah, duitnya dari mana? Pemerintah pusat enggak dong, itu kan Anda orang daerah yang punya gawe, yang punya pesta, maka Anda dong yang ngeluarin duit kan gitu. Nah, ketika seperti itu, waduh, terus gimana yang menyelenggarakan pemilu kan bukan saya, yang kan pemilu kan KPU, kami nggak boleh nyalakan sendiri. Ya udah, kasih aja KPU duit, ini kan sesuai dengan kebutuhan Anda ketika menyelenggarakan pilkada itu. Nah, di situ KPU menerima hibah. Hibah uang, hibah kebetulan ini bentuknya uang ya, saya contohkan sederhana uang dulu. Uang dalam bentuk uang untuk menyelenggarakan pilkada. Karena yang mengelola adalah KPU, dia entitasnya adalah dari pemerintah, dari pusat, beda dengan daerah. Itu namanya hibah. Gitu ya. Nah, kalau terkait dengan BMN, kok banyak Pak kantor yang tadi saya contohkan, kantor KPU tapi menggunakan asetnya Pemda, itu belum dihibahkan, itu tetap barangnya, gedungnya, gedung-gedungnya itu masih milik Pemda. Kemarin ketika kalian belajar pengelolaan BMN, materi pengelolaan BMN di HKN, itu ada namanya pinjam pakai. Makanya tadi ada proses ATR tadi ya. Ya, karena menggunakan pihak lain, punya pihak lain yang kita renovasi, dicatat. Nah, itu. Jadi itu intinya. Nah, kalau yang tadi Wisma Atlet, sekali lagi saya secara detail, itu status BMN-nya Wisma Atlet itu apakah punya KL atau apakah punya Pemda, punya si Kementerian PUPR, ataukah dia masih punya pihak ketiga gitu ya, bentuknya masih kerjasama. Nah, itu yang saya nggak paham. Oke. Baik, Pak. Ada lagi? Izin, Pak. Semisal gini, Pak, kan gedung gedung stand yang dipakai KPPN itu kan ini kan Pak, yang punya stand kan Pak. Ya. Nah, semisal kayak gedungnya itu direnovasi gitu. Nah, kan itu termasuk ATR kan ya Pak. Kalau ATR-nya itu lebih dari 1 tahun, itu bisa jadi KDP nggak Pak ya? Bisa jadi KDP nggak ya Pak? Nah, dan nanti yang nyatat itu stand-nya atau KPP-nya ya? Nah, itu jadi KDP, dicatat di KPP dulu, kalau udah selesai baru dilaporkan ke KDP, nanti dilaporkan ke setiap tahun dilaporkan ke stand-nya. Gitu ya. Karena laporan tiap tahun kan harus ada. Ya kan? Jadi itu. Tetap dilaporkan. Nah, dilaporkan ini berapa gitu kan. Nanti sehingga akan dicatat di sana kan gitu. Gitu. Jadi penambahan asetnya di sana. Ketika proses KDP-nya masih di satker yang menggunakan, begitu selesai dilaporkan ke pemiliknya. Itu prosedurnya. Oke. Sama satu lagi Pak. Semisal gini Pak, ada proyek jalan tol gitu. Nah, kan itu kan biasanya ada proyeksi ya Pak bakal dimunculin semacam laba gitu. Apabila kalau proyek tersebut itu bakal dimunculin kerugian besar bagi negara, misal ada dampak negatif gitu Pak, tapi masih proyeksi gitu. Nah, baru ketahuan pas proyeksinya itu setengah jadi gitu. Nah, itu statusnya gimana ya Pak? Status awalnya seperti apa? Tadi apakah itu nanti masuk dalam kategori barang pemerintah yang belum tetapkan statusnya, yang nanti akan jadi penyertaan modal pemerintah atau tidak? Kan itu kan? Kalau dia sudah clear menjadi milik sudah dicatatkan sebagai modal pemerintah yang di sana yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan terkait dengan
penyertaan modal itu yang ngikutin ke perusahaannya yang disertakan modal, kan gitu. Misalnya ya, seandainya kayak tadi saya contohkan, misalnya kalau kamu contohnya dibeli jalan tol itu ada beberapa yang memang tanahnya dibeli pemerintah, sementara pembangunannya nanti melalui dikerjasamakan ya dengan swasta. Nah, ini gimana? Nah, polanya kan masih ketika belum jadi, ini kan belum bisa dihitung. Nah, jadi kalau misalnya nanti dalam konteks di konteks misalnya ada kerugian atau tidak, ini kan belum masuk sebagai penyertaan modal gitu. Tapi kalau sudah dihitung sebagai penyertaan modal berapa di situ, ya nanti ngikut aturan sana. Kalau misalnya rugi, gimana pemerintah akan tanggung? Ya nggak juga, karena itu kan statusnya misalnya kalau ke perusahaan BUMN gitu ya, jadi BUMN misalnya karena modal pemerintah itu kebanyakan di situ, ya nanti mempengaruhi kualitas dari keuangan BUMN itu aja. Kalau bangkrut gimana? Ya sebagaimana di sektor private, kalau bangkrut penyerta yang punya modal atau yang punya saham di sana misalnya, ya tentu diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan di sektor tersebut, gitu ya. Jadi gitu. Kalau BUMN seperti apa? Kalau dia sudah modelnya sudah sudah terbuka gitu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau bentuknya masih belum, ya kan ada proyeksi kan kita nggak tahu. Proyeksi nggak bisa kita jadikan sebagai dasar atau ukuran apapun untuk menyatakan, oh ini rugi, ini seperti apa. Intinya kan kita masih punya aset yang namanya barang pemerintah yang belum dinyatakan statusnya. Ini belum berkurang, masih tetap itu aja kita punya tanahnya senilai itu kan gitu. Tapi begitu sudah dimasukin ke sana dan rugi, ya itu beda lagi ceritanya, udah beda lagi dalam prosesnya untuk menetapkan itu. Sama dengan kayak sekarang Garuda bangkrut nih misalnya, Garuda Pak Elit gimana? Ya sebagai pemegang saham terbesar nanti seperti apa gitu kan? Nah itu berlaku hukum yang sama dengan sektor-sektor private yang seperti itu. Sepanjang barangnya masih dikuasai oleh negara, ya tetap dicatat. Itu ya, itu yang ditanyakan tadi. Apa yang gimana? Iya, Pak. Jadi gitu. Oh, terima kasih, Pak. Jadi intinya itu aja sih. Kalau memang statusnya masih di negara, ya perlakuannya seperti BUMN. Tapi begitu sudah dilimpahkan atau sudah diserahkan kepada pihak yang di situ pemerintah melakukan penyertaan modal, ya diberlakukan sesuai dengan tempatnya itu, statusnya seperti apa. Status maksudnya status usahanya, status badan usahanya seperti apa. Ya. Gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berkaitan tadi, Pak, dengan pertanyaan Mas Rifki Ahmad Fauji, yang kita tahu kan kepemimpinan negara kita ini pada periode saat ini kan lagi sibuk pembangunan infrastruktur gitu kan. Salah satunya tadi ada jalan tol, misalnya jalan tol Medan, jalan tol Aceh. Kemudian Pak, dalam membangun itu kan nggak mungkin negara kita ini punya uang atau modal yang banyak. Itu caranya kan peminjaman, Pak. Apakah aset tetap ini dijadikan jaminan peminjaman piutang, Pak? Dan misalnya bisa kriteria aset tetap yang bagaimana, Pak, yang bisa dijaminkan untuk menjadi pinjaman piutang, menjadi pinjaman utang gitu, Pak? Waktu kalian bahas di materi HKN tentang manajemen utang, ada ya waktu itu ya. Itu kan salah satunya sumber pembiayaan kita itu bisa ada dengan melalui pinjaman, ya kan? Ada juga dengan penerbitan surat utang, kan itu. Surat utang ada yang surat berharga ya. Ada yang sifatnya dia surat utang maupun ada yang sifatnya surat utang negara, atau ada yang sifatnya konvensional. Ada yang sifatnya skemanya menggunakan model sukuk gitu ya, surat berharga syariah negara. Nah, untuk yang surat berharga syariah negara ini yang menggunakan adalah yang aset. Ya. Nah, bagaimana? Ya prinsip sederhananya adalah kita nyatakan kepada orang yang mau meminjamin kita, kami punya aset kok. Negara kita itu gede, negara luas. Berupa apa? Ini berupa jalan tol, berupa gedung bangunan, berupa tanah, berupa apa. Di situ kita jadikan sebagai
underlying aset. Dan saat ini, mohon maaf, seingat saya lebih kepada untuk yang sifatnya tanah bangunan itu ya, yang bisa dijadikan sebagai underlying aset. Gitu. Itu semacam jaminan aja sih. Ya, kemudian nanti kalau itu disita, misalnya tanah, enggak juga. Jaminan bahwa negara pasti akan melakukan itu. Ya, untuk jaminan bahwa oh nanti kita pinjamin sebesar nilai aset yang dijaminkan lah, kira-kira begitu. Ya, saat ini setahu saya masih gedung bangunan saja yang untuk dijadikan underlying aset. Konstruksi gedung tanah, tanah gedung bangunan itu yang bisa dijadikan underlying aset, yang lain belum. Ada sih sukuk, green sukuk misalnya, program ada program. Mohon maaf, kemarin sudah ada green sukuk ya, seingat saya itu basis program juga ada. Tapi saya perlu baca lagi terkait dengan itu. Ya udah, ya, gitu. Oke. Halo. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau ini Pak, untuk asuransi Pak, kayak peralatan dan mesin, kalau saya nggak tahu ya kalau yang lain Pak, tapi kalau printer, laptop, itu kan rata-rata 4 tahun ya Pak, di peraturan 4 tahun. Hanya kalau kita beli, asuransinya cuma setahun. Nah, kalau kita mau asuransiin lagi itu harus ini lagi Pak, harus sendiri atau misalnya ngumpulin laptop yang mau diasuransiin atau gimana Pak? Terus asuransinya apa kayak biasa atau kerjasama gitu, misalnya kayak dengan prudensial atau kayak gimana? Terima kasih Pak. Untuk saat ini BMN yang bisa diasuransikan hanya baru gedung bangunan. Kendaraan bermotor belum. Itu pun mulai tahun 2020 ya, seingat saya lupa itu. Jadi hanya belum semuanya bisa diasuransikan. Yang lain mungkin kayak tadi di pemeliharaannya ya, bukan asuransi, sebenarnya pemeliharaan. Kalau misalnya peralatan dan mesin kan yang bisa selama ini yang pada umumnya diasuransikan kendaraan bermotor. Nah, itu belum. Nah, kalau peralatan yang lainnya nggak ada, itu yang selama ini ada kan garansi ya, garansi 1 tahun, garansi 3 tahun, garansi 5 tahun. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ya tentu dengan biaya pemeliharaan. Sama dengan kalau kalian beli motor gratis servis berapa kali sampai berapa kilometer gitu, 50.000 kilometer. Setelah itu bayar. Sama ya, kalau terjadi apa-apa berikutnya ya bayar, dialokasikan dalam APBN. Berapa untuk pemeliharaannya. Jadi itu. Kalau asuransi aset negara, tahu saya masih dalam untuk aset gedung bangunan negara, ya. Terima kasih Pak. Karena itu agak sulit ya. Kenapa sulitnya? Kan spekulasi, ya, kan spekulasi. Spekulasinya seperti apa? Ya, karena asuransi kan spekulasi ya. Kalau kita bisa jaga ya nggak perlu, nggak apa-apa, gitu kan? Kan itu. Ya, di PMK 97 2019 itu yang jadi piloting asuransi itu berupa gedung bangunan. Yang lain belum. Itu pun piloting ya, mulai tahun 2020 kemarin ya, proses itu. Jadi masih baru-baru saja. Gitu. Kenapa? Karena memang nggak mudah untuk menghitung asuransi. Jangan sampai keuangan negara untuk barang asuransi gede, sementara sebenarnya kita bisa menjaga, bisa mengamankan, sehingga nggak terjadi apa-apa dalam pengelolaan barang milik negara kita. Oke, lagi. Terima kasih Pak. Kalau terkait dengan manajemen aset, secara sistem kayaknya nggak terlalu sulit ya, apalagi nanti transaksi-transaksi berikutnya, transaksi terkait dengan penghapusan, justru konsep dasar yang kalian pelajari di HKN itu yang paling penting. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi,
kebetulan saya jam 1 mau rapat lagi dan belum sholat, bisa kita akhiri sekarang ya, jangan akhiri sampai di sini tuh kayak lagu nanti masalahnya gitu ya. Nah, akhiri sampai di sini tuh bahasa kalian itu. Ya, oke, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita. Kita lanjutkan di hari Jumat ya, karena Sabtu kalian sudah libur. Sabtu tanggal 25 ya, memang libur beneran gitu kan. Jadi itu. Pak, izin screenshot-nya dulu. Oh, oke. Nah, teman-teman dimohon buat on cam-nya dulu. Jadi yang lain kalau mau kuliah kayak dia ya, kamarnya dirapiin dulu, gitu kan? Yang berantakan. Dan jangan-jangan besok ada yang masang background kamar berantakan itu masalahnya ini kan? Gitu. Contoh dia. Awas tuh ada barang-barang yang gantung ya, nggak bener-bener itu nanti dia belakangnya. Nah, temenmu tahu semuanya nanti itu. Udah? Ini buat Rita sama Faisal sama Ilham, gak mau ini dulu. Itu lagi beresin kamar kayaknya Ilham sama Rita itu. Gara-gara dia ngomong tadi itu ya. Ya udah saya ini aja. Ya nggak apa-apa. Ya 1, 2, 3. Udah Pak. Helmi dari kemarin, dari minggu yang lalu kayaknya di situ aja, nggak kemana-mana kamu. Iya Pak, di Parma ini Pak. Nah, di Parma melulu ya, nggak kemana-mana ya. Di RM Pondok Jaya udah diusir Pak. Oh iya, kemarin kan di rumah makan apa tuh ya, Pondok Jaya itu ya? Iya Pak. Oh iya, udah diusir dari sana, udah kelamaan kamu di situ. Udah ketahuan 7 pertemuan Pak. Wifi-nya apa kamu pakai main game dulu kayaknya di RM Pondok Jaya itu ya. Makanya sekarang diusir pindah ke Parma gitu kan. 7 pertemuan di Pondok Jaya, Pak. Pondok Jaya, sekarang udah pindah. Iya, Pak, pindah ke Parma, Pak. Oke, baik, ketemu lagi nanti. Ya, itu kayak si Rifki tuh, jalan-jalan kemana itu kan. Nah, itu yang kedinginan atau yang nyebur aja. Baik, kita ketemu lagi hari Jumat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nilainya kemarin ada yang belum memuaskan, tolong ditingkatkan lagi, gitu kan. Tapi masih aman kayaknya kan ya? Masih aman itu. Masih aman semuanya tuh aman. Iya, Pak. Oke. Baik, saya end meeting ya. Baik, Pak. Baik, Pak.